Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Rianti Sinaga dengan NIM 1111250064. Di sini saya akan menampilkan video tentang tindakan perilaku koruptif yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Dan sebelum saya memasuki video, sedikit saya jelaskan apa itu dengan tindakan koruptif. Nah, daftar isinya ada perilaku koruptif, tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor-faktor korupsi, dokumentasi, dan kesimpulan. Perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau kelompok orang yang menjebak dirinya pada perbuatan korupsi. Nah, kalau di tindak pidana korupsi, itu adalah perbuatan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Bentuk-bentuk korupsi ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. 2. Suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 5 dan 6. 3. Penggelapan dalam jabatan pada KUHP Pasal 374. 4. Pemerasan adanya unsur pemaksaan dan ancaman. 5. Perbuatan curang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 1. 6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan ada di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 65. Yang terakhir, 7. Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. Nah, teman-teman, faktor korupsi itu ada dari faktor eksternal atau dari luar dan faktor internal dari dalam atau diri sendiri. Yang pertama, faktor eksternal itu berupa organisasi, ekonomi, politik, sosial, dan hukum, sedangkan faktor internal dari greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, gaya hidup konsumtif, needs, dan moral. Nah, untuk dokumentasi ada di next video, check it out! Ini jadinya kayak bikin daily mini vlog ya. Jadi di sini saya ngerekam perjalanan saya menuju kos untuk menganalisis tindak perilaku koruptif yang ada di lingkungan sepanjang perjalanan saya menuju Serang. Dan singkat cerita, saya sudah tiba di kolong tol. Di sini saya menuju jalan ke bawah. Dan saya menemukan pungli untuk dapat bisa mengakses jalan menuju bawah untuk naik bis. Setelah itu saya dapat turun ke bawah, lalu di sini saya menunggu bis. Saya menaiki bis non AC agar biayanya lebih murah. Singkat cerita, saya sudah berada di dalam bis. Saya jadi naik bis yang non AC dan bis ini terasa sangat kencang sekali menurut saya, padahal ini sedang dalam perjalanan tol. Singkat cerita, saya sudah sampai di sekitar kampus dan di sini saya sedang menunggu matkul agama. Sembari menunggu kelas agama, saya di sini cukup heran. Di jalan seberang sana, saya melihat di mana terjadi pergerakan yang lambat, yang padahal sebenarnya itu adalah jalan umum, dan di mana bis-bis tersebut menjemput para penumpangnya di pinggir jalan. Sembari saya menunggu di halte, di sini saya melihat kemacetan yang cukup ramai tetapi masih lancar, dan karena bis-bis tersebut yang menyebabkan kendaraan lain pun ikut turut menjadi lambat. Dan setelah itu saya memasuki kampus dan ini saya dengan tas yang cukup besar dan tentengan kebutuhan pokok saya selama di kos. Saya di sini sebelum ke kos saya belajar agama dahulu di Untirta Pakupatan. Ini yang rekam BTW teman saya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, penyebab pungli itu yang tadi sudah ditampilkan di video. Saya membayar untuk melewati akses jalan kecil tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi dia dan kesenangan pribadi dia. Jadi, kalau kita tidak membayar pungli tersebut, kita tidak diizinkan melewati celah jalan tersebut. Lalu teman-teman, ada juga di perjalanan tol yang bisa saya naiki atau saya tumpangi. Bis tersebut sangat kencang sekali posisinya di jalan tol pula, dan bis tersebut juga sering banget melakukan klakson membalap kendaraan lain seperti truk, mobil biasa, dan bis-bis lainnya.
Supaya apa? Agar bis tersebut tuh bisa mengejar penumpang yang di depannya gitu. Jadi mereka tuh rebutan rezeki lah bahasanya. Lalu penyebab yang terakhir, bisa lihat teman-teman di video yang saya rekam itu terdapat bis yang terparkir liar di depan Untirta Pakupatan. Nah, teman-teman di sini lihat bagaimana terjadinya kemacetan karena bis tersebut menjemput para penumpangnya, para customernya di depan kampus. Sedangkan kampus tersebut dekat sekali dengan terminal Pakupatan. Dan kenapa gitu hal itu harus terjadi dan menyebabkan kemacetan di seberang jalan sana, mempengaruhi kendaraan lain yang menjadi lambat, apalagi yang ambulans terkadang terburu-buru menjadi terhambat karena bis tersebut yang terparkir secara liar. Nah, teman-teman, dari ketiga video tersebut memiliki dampaknya masing-masing, di mana yang pertama dampak pungli itu menghilangkan rasa kepercayaan kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan pemerintah gitu. Lalu juga menjadi ketidakadilan secara finansial di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua itu ada ugal-ugalan bis yang saya tumpangi itu sangat kencang sekali. Nah, itu dampaknya bisa kecelakaan, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena hari apes atau hari sial itu tidak ada di kalender ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu parkir liar bis yang di depan kampus. Nah, itu teman-teman menyebabkannya tadi kemacetan, lalu juga mengganggu kendaraan lain, apalagi yang sedang terburu-buru gitu ya teman-teman. Dan segitu aja yang bisa saya jelaskan dari penyebab dan dampaknya. A few moments later. Nah, teman-teman, kita sudah berada di ujung akhir video. Di sini saya akan mengajak teman-teman apa sih tindakan perilaku koruptif itu. Bangun kebiasaan baik, hancurkan perilaku koruptif. Keadilan dimulai dari satu langkah kecil, yaitu memiliki integritas di setiap kesempatan. Lalu, korupsi itu bukan budaya teman-teman, tetapi itu adalah penyakit. Nah, mari kita obati diri kita dengan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Aksi kecil hari ini akan menjadi benteng kokoh di masa yang akan datang. Segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.